Gadis ini pun sengaja ditabrak oleh pria ini, guys. Awalnya dia pun biasa saja, lalu dia pun langsung menyadari bahwasannya pria itu sengaja melakukannya, sehingga dia pun sangat marah sama pria itu, guys. Lalu dia pun langsung berbalik arah dan langsung memanggilnya. Pria ini pun langsung menghampiri gadis itu, guys. Gadis ini pun mengatakan, apakah kamu sengaja melakukannya? Pria ini pun mengira bahwasannya gadis itu menyukainya, tapi dia tidak tahu, guys, bahwasannya gadis ini langsung balasnya dengan tamparan, sehingga pria itu pun langsung malu, guys. Dia pun langsung keluar dari bandara itu. Dia pun sangat kesal karena tidak ada yang menjemputnya. Gadis ini pun terus mencari di mana supir pribadinya. Ternyata dia melihat plat mobilnya, guys, dan dia pun langsung manggil supir pribadinya itu. Ternyata yang menjemputnya adalah manajer dari ayahnya. Dia pun mengira bahwasannya pria ini adalah supir pribadinya. Dia pun marahinya, guys. Lalu dia pun menyuruh untuk mengangkatkan barangnya. Akhirnya pria ini pun langsung mengangkatnya, guys. Gadis ini pun mengira bahwasannya pria itu adalah supir pribadinya, sehingga dia pun suka-suka hatinya, guys. Lalu dia pun langsung masuk aja. Pria ini pun maklum, guys, karena gadis itu baru saja pulang dari London. Udah pasti gayanya gaya kota-kotaan. Gadis ini pun mengatakan, mengapa mobilmu sangat dingin? Apakah kamu menghidupkan AC setiap hari? Lalu pria ini pun menjelaskan bahwasannya AC-nya sengaja dihidupkannya untuk dia, karena dia tahu dia akan datang. Akhirnya mereka pun sampai di rumah ayahnya, guys. Ayahnya pun adalah seorang Perdana Menteri. Gadis ini pun sangat sombong dan juga angkuh karena kekayaan ayahnya itu. Lalu dia pun langsung mengadu ke ibunya dan dia pun merepet, guys. Dia pun mengatakan bahwa supir ini tidak mau membantuku. Tapi ibunya pun menjelaskan bahwasannya dia bukanlah supir pribadimu, dia pun adalah manajer dari ayahmu. Sehingga gadis ini pun sangat malu, guys. Dia pun merasa bersalah sama pria itu. Lalu dia pun ingin menghampirinya. Akhirnya dia pun langsung manggil pria ini, guys, dan mengatakan, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwasannya kamu adalah manajer ayahku? Pria ini pun hanya tersenyum, guys, melihat kesombongan dari gadis ini. Gadis ini pun merasa tidak enak hati sama pria itu, guys, karena dia sudah kurang ajar. Dia pun mengatakan, seharusnya saya minta maaf sama pria ini. Lalu dia pun menjelaskan, ya sudahlah, tidak usah diperdulikan. Tapi gadis ini pun terus ngotot, guys. Karena saking keras kepalanya gadis ini, pria ini pun menyuruhnya untuk kembali lagi ke bandara supaya kita mengulanginya lagi. Akhirnya gadis ini pun tidak mau, guys, dan dia pun tahu bahwasannya itu adalah akal-akalannya saja. Pria ini pun langsung meninggalkan gadis yang sombong itu, guys. Polisi ini pun langsung didorong oleh pria botak ini sampai tubuhnya pun menempel di tubuh pria ini, guys. Seragam itu pun menyerap energi positif ke tubuhnya sehingga dia pun menjadi lebih kuat, guys. Ayah pria ini pun dulunya adalah seorang polisi yang paling ditakuti oleh penjahat sehingga dia pun menjelma seperti ayahnya. Pria botak ini pun ingin membubarkan pernikahan anaknya karena dia tidak terima anaknya tidak izin kepadanya saat menikah. Tapi pria ini pun sudah menjelma seperti ayahnya dulu, guys. Dia pun langsung berteriak sehingga seisi ruangan itu pun sangat terkejut. Lalu dia pun mengatakan sama pria botak itu untuk keluar dari ruangan itu. Jangan pernah buat rusuh. Tapi pria botak ini pun merasa sepele, guys. Dia pun malah ingin menghajar pria itu, guys, dengan tangannya. Tapi begitu dia mencobanya, dia pun langsung dihantam oleh pria itu, guys, sampai dia pun terbanting. Sampai kakeknya pun terkejut melihat kekuatan cucunya itu. Anggota pria botak itu pun malah mengeluarkan pisau. Dia pun langsung menghajar seluruh anggota pria botak itu, guys, sampai semuanya pun terkapar. Dia pun bukanlah pria biasa, guys, karena ayahnya sudah menjelma ke tubuhnya. Karena tubuhnya sudah tersentuh oleh seragam polisi itu, sampai mereka pun tidak mampu untuk melawannya. Lalu pria botak ini pun mencoba menyerang lagi. Akhirnya pria ini pun langsung memberikan pelajaran terakhir untuknya, guys. Dia pun langsung menghajarnya bertubi-tubi sampai dia pun langsung ditendang keluar ke ruangan itu. Semua seisi ruangan itu pun sangat tajam melihat kekuatan pria ini. Lalu dia pun menyuruh acara pernikahan itu segera dilanjutkan karena yang merusuhi sudah dikeluarkannya. Lalu acara itu pun langsung dilanjutkan, guys. Wanita ini pun sangat senang karena anaknya itu akhirnya menikah dengan sangat damai. Dia pun sangat berterima kasih sama pria itu, guys. Lalu di rumah kakeknya pun mengatakan sama cucunya, mengapa kekuatanmu seperti itu? Pria ini pun tidak tahu, guys, karena dia tahu bahwasannya saat seragam itu menyentuh tubuhnya, dia pun seperti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi kakeknya menjelaskan bahwasannya itu adalah ayahmu dulu. Tapi kamu kini adalah anak yang baik. Kamu tidak boleh mengikuti jejak ayahmu. Dia pun memandangi foto ayahnya itu, guys. Tapi dia pun minta maaf sama kakeknya itu karena telah membuat rusuh. Pria ini pun tidak suka disentuh oleh wanita ini, guys. Tapi wanita ini pun kegatelan. Dia pun menyentuhnya lagi sehingga pria ini pun langsung marah, guys. Gadis ini pun tertarik sama pria itu. Biasanya seorang pria digoda perempuan langsung meleleh. Tapi tidak dengan pria ini, guys. Dia pun malah semakin marah dengan wanita kegatelan itu karena pria ini merasa bahwasanya harga dirinya lebih mahal. Sehingga gadis ini pun sangat tertarik sama pria itu. Lalu dia pun mendatanginya. Dia pun penasaran mengapa pria ini malah marah sama wanita itu. Lalu dia pun mengatakan apa sebabnya. Pria ini pun menjelaskan bahwasanya dia sangat murahan. Tapi gadis ini pun tidak terima jika pria itu main tangan sama wanita itu dan dia pun menyalahkannya, guys. Dia pun malah mengancam pria ini, coba kamu pukul aku. Tapi pria ini pun mengatakan, coba saja kamu menyentuhku. Akhirnya wanita ini pun beranikan diri, guys. Jika aku menyentuhmu, apa kamu akan menamparku? Seketika dia pun langsung menamparnya, guys. Pria ini pun tidak peduli mau gadis itu cantik seperti bidadari pun, jika dia kurang ajar maka dia akan menamparnya. Sehingga membuat gadis ini pun menjadi kena mental, guys. Dia pun menyuruh gadis ini untuk berterima kasih kepadanya karena telah menuruti kemauannya. Hingga dia pun berterima kasih, guys. Akhirnya
Akhirnya pria itu pun langsung pergi, sehingga gadis ini pun bingung melihat pria itu. Kok bisa ya masih ada laki-laki yang disentuh oleh wanita cantik? Dia malah marah, bukannya meleleh seperti pria-pria yang lain. Pamannya pun datang melihat keponakannya itu. Dia pun tahu bahwa keponakan ini telah ditampar oleh pria itu, guys. Pamannya ini pun tidak terima dan akan membalas pria itu dengan tamparan juga. Akhirnya gadis ini pun capek mendengarkan pamannya itu ngoceh terus. Dia pun mengatakan kalau memang paman marah, coba paman jelaskan langsung kepadanya. Awalnya paman ini pun sok-sokan, guys. Dia pun langsung menamparnya lagi, sehingga paman ini pun baru sadar ternyata keponakannya itu garang. Tapi mengapa dia malah kalah sama pria itu? Dan dia pun penasaran siapa sebenarnya pria itu. Gadis ini pun menjelaskan bahwa pria itu adalah manajer ayahnya. Dia pun sedang berada di kantor. Pamannya pun akan mendatanginya, guys, dan akan menghajar pria itu karena telah kurang ajar sama keponakannya. Tiba-tiba gadis itu pun melihat pria itu datang lagi ke kantornya. Pria ini pun tidak takut, guys, walaupun dia sudah menampar seorang anak dari Perdana Menteri. Lalu pamannya ini pun mengatakan itu dia prianya. Dia pun langsung datanginya, guys, tapi gadis ini pun sangat segan sama pria itu. Dia pun hanya bisa memandangnya dari jauh, guys. Paman gadis ini pun langsung datangi pria itu, guys. Dia pun mengatakan, berani-beraninya kamu menampar keponakanku. Coba buktikan kepadaku bagaimana kamu cara menamparnya. Pria ini pun sudah menjelaskan bahwa dia sedang sibuk, tapi paman ini pun terus mengoceh, guys. Akhirnya pria ini pun sudah tidak sabar lagi. Dia pun langsung mengatakan, coba buktikan tamparanmu kepadaku. Sehingga pria ini pun langsung membuktikannya, guys. Paman itu pun langsung muter-muter sampai kepalanya pun terkena dari bola lampu itu, guys. Gadis ini pun semakin ketakutan karena pamannya itu sudah tidak mampu lagi melawan pria itu, guys. Gadis ini pun tiba-tiba didorong oleh penjahat ini, guys. Lalu dia pun langsung diserang dan langsung dimasukkan ke dalam mobil. Teman pria itu pun langsung melihat gadis itu sedang diculik. Dia pun langsung menelpon pria ini, guys, dan mengatakan bahwa anak menteri sedang diculik oleh penjahat. Pria ini pun langsung bergegas, guys, untuk menyelamatkan gadis itu karena gadis itu adalah anak seorang menteri. Mereka pun menyiapkan semua kendaraan mereka untuk mengejar penjahat itu, guys. Lalu penjahat ini pun langsung menelpon menteri itu. Dia pun meminta tebusan sebesar 600.000 kor untuk pengganti putrinya itu, guys. Menteri ini pun sangat marah, guys, karena penjahat itu memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan keuntungannya. Dia pun mengancam akan menghabisi putri menteri itu, guys. Tapi pria ini pun langsung nelfon menteri itu. Dia pun berpesan akan menyelamatkan putrinya. Menteri ini pun takut karena dia tahu penjahat itu sangat berbahaya. Tapi pria ini pun berjanji akan menyelamatkan anak menteri itu, guys. Lalu wanita ini pun langsung dihadang oleh penjahat itu. Dia pun mengatakan, mengapa kalian menculikku? Tapi dia pun malah ditampar oleh anggota penjahat itu, guys. Mereka pun melakukan ini hanya menjalankan tugas mereka. Lalu tiba-tiba penjahat itu pun langsung terbang melayang, guys. Wanita ini pun terkejut siapa yang telah melakukannya. Ternyata pria itu telah datang, guys, untuk menyelamatkan gadis ini. Penjahat itu pun telah salah menculik anak menteri ini, guys, karena pria ini akan menyelamatkannya. Gadis ini pun terkesima melihat pria itu, guys, yang awalnya dia sangat sombong dan sangat sok kepada pria itu, tapi kali ini dia lari menyelamatkan nyawanya. Gadis ini pun sangat geram sama penjahat itu, guys, dan dia pun langsung menyuruh pria itu untuk segera menghabisi mereka. Akhirnya seluruh penjahat itu pun langsung habis dibuatnya. Tangannya pun langsung ditarik oleh pria ini, guys, dan akan pergi dari tempat itu. Dia pun semakin jatuh hati, guys, sama pria ini karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Lalu dia pun langsung dimasukkan ke dalam mobil. Dia pun sempat menghajar anggota penjahat itu yang mencoba menyerang mereka lagi di luar. Gadis ini pun ketakutan, guys, karena penjahat itu tidak habis-habisnya untuk menyerang mereka. Lalu pria ini pun langsung menghabisi mereka dengan sangat gampang. Lalu pria ini pun langsung memasangkan seatbelt kepada gadis ini dan mereka pun langsung pergi, guys. Dia pun melihat baju gadis itu robek karena gara-gara penjahat itu. Dia pun mendatangi toko baju untuk membelikan baju baru kepada wanita ini, guys. Wanita ini pun semakin jatuh hati sama pria itu, guys, karena perhatiannya itu sangat luar biasa. Dia pun menunggu gadis ini untuk berganti baju, sehingga dia pun langsung beli baju yang baru dan penampilannya pun semakin cantik. Gadis ini pun awalnya tidak suka sama pria itu, guys, tapi karena dia melayaninya dengan sangat spesial, dia pun jadi kelepek-kelepek, guys. Lalu pria ini pun langsung bawa gadis itu untuk pulang ke rumahnya. Menteri itu pun sudah menunggu dan seluruh penjagaan pun sudah siap di depan rumahnya. Gadis ini pun sampai terdiam dalam mobil, guys. Dia pun hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada pria itu karena telah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya menteri ini pun langsung melihat putri kesayangannya itu sudah dibawa oleh pria itu dengan keadaan selamat. Pria ini pun telah menepati janjinya, guys, untuk menyelamatkan anak menteri itu, sehingga menteri ini pun sangat berterima kasih sama pria itu, guys. Gadis ini pun mengungkapkan cintanya kepada pria itu, guys, di depan Taj Mahal. Tapi pria ini pun mengatakan bahwasanya itu tidak mungkin terjadi. Gadis ini pun tidak mau tahu. Yang penting dia mencintai pria ini, guys. Tapi pria ini pun diam saja. Gadis ini pun mengatakan bahwasanya dia tidak akan mau pulang sebelum pria ini menerima cintanya. Gadis ini pun jatuh hati sama pria itu waktu dia sangat perhatian kepadanya. Saat bajunya robek dibuat penjahat itu, dia pun membelikan baju baru. Sampai baju yang lama pun dijahitkannya. Itu yang membuat gadis ini mengatakan itu adalah cinta. Lalu pria ini pun langsung menarik tangannya
dan menyuruhnya untuk pulang guys. Dia pun tahu bahwasan ibunya nanti marah. Akhirnya dia pun langsung bawa mobil itu guys. Tapi gadis ini pun menunggu jawaban pria ini. Dia pun menjelaskan bahwasannya aku sebentar lagi akan mendaftar ke polisian dan aku tidak mungkin mencintaimu karena kamu adalah anak bosku. Dia pun langsung mengantar gadis itu untuk pulang guys. Ibunya pun sudah menunggu karena gadis itu sudah lama keluar dari rumah. Lalu gadis ini pun pergi begitu saja guys. Pria ini pun tidak memandangnya lagi. Ibunya pun mengatakan, dari mana saja kamu? Dia pun beralasan bahwasannya dia baru saja belanja sama pria itu. Ibunya pun tahu guys bahwasannya ada yang tidak beres antara anaknya dan juga pria itu guys. Pria ini pun langsung membuat surat mengundurkan diri dari perusahaan ayahnya itu karena dia akan mendaftar sebagai kepolisian. Wanita ini pun sangat terkejut karena pengunduran diri pria itu sangat mendadak. Dia pun mendatangi anaknya di kamar. Ternyata gadis ini sudah menangis guys. Ibunya pun mengatakan, mengapa kamu menangis? Tapi anaknya ini pun mencoba untuk menyembunyikan perasaannya guys. Ibunya pun bingung, anakku menangis sedangkan pria itu mengundurkan diri. Apa sebenarnya yang terjadi antara kalian berdua? Wanita ini pun sangat terkejut guys mendengar pria itu sudah mengundurkan diri dari perusahaan ayahnya. Ibunya pun sangat sedih karena anaknya itu tidak jujur kepadanya. Lalu gadis ini pun langsung menjelaskan yang sebenarnya, bahwasanya aku mencintainya bu. Sehingga wanita ini pun sangat terkejut mendengarnya guys. Dia pun menjelaskan bahwasanya dia sudah menembaknya. Tapi pria itu pun malah menolak cintanya guys dengan 3 alasan. Yang pertama, dia takut karena aku adalah anak bosnya. Yang kedua, karena dia ingin mendaftar kepolisian. Yang ketiga, dia pun mau fokus dulu dengan kehidupannya dan tidak mau berpacaran. Sehingga gadis ini pun menangis guys. Pamannya pun sangat kesal melihat keponakannya itu disakiti oleh pria itu guys. Gadis ini pun datang ke rumah pria itu guys. Dia pun sudah bersiap-siap akan pergi untuk melakukan pelatihan polisinya. Dia pun terkejut melihat gadis itu datang ke rumahnya. Gadis ini pun sudah tahu bahwasannya dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan ayahnya dan akan pergi untuk melakukan pelatihan. Dia datang ke sini hanya ingin mengucapkan selamat dan selamat sukses agar dia diterima menjadi seorang polisi. Pria itu pun tidak peka guys. Dia pun hanya mengucapkan terima kasih sama gadis itu. Lalu dia pun langsung pergi guys meninggalkan gadis itu. Dia pun mau fokus untuk menjalani sekolah polisi itu guys agar dia tidak terganggu dengan cinta-cintaan. Lalu dia pun sudah mau berangkat. Tapi temannya mengatakan bahwasanya gadis itu datang lagi. Gadis ini pun terus mengejarnya sampai kepergian yang terakhirnya. Dia pun berlari guys, tapi dia tidak mau mendekati pria itu lagi. Pria ini pun akhirnya naik ke atas kereta api itu dan langsung memandangi gadis itu guys dari jauh. Dia pun telah sampai di sekolah kepolisian itu. Lalu mereka pun langsung melakukan pelatihan guys. Gadis ini pun tahu bahwasanya hari ini adalah hari ulang tahun pria itu. Dia pun minta izin sama ibunya untuk mendatangi pria itu guys agar dia mengucapkan selamat ulang tahun. Ibunya pun kesal dan juga jengkel. Dia pun terus membujuk ibunya itu agar dia diizinkan. Lalu dia pun mengatakan bahwa ini yang terakhir kalinya bu. Akhirnya wanita ini pun langsung menghadap anaknya itu. Dia pun menjelaskan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Jika kamu mendatanginya, maka jangan pernah lagi mengingatnya karena kamu sudah ditolak olehnya. Atau kamu akan aku tampar nanti kalau terlalu banyak cita-citaan. Ibunya pun langsung menyuruh anggotanya untuk menyiapkan helikopter pribadinya guys, karena dia akan pergi bersama ajudan pribadinya. Ibunya pun meminta kepada anggotanya untuk melakukan pengawalan yang ketat dan juga pengamanan. Wanita ini pun berpesan sama anggotanya untuk tidak memberitahu kepada suaminya yang seorang menteri. Lalu adiknya pun mengatakan, apakah kamu membiarkan keponakanku tuh pergi menjumpai pria itu? Apakah kamu tidak takut? Tapi wanita ini pun menyela omongan dari adiknya ini guys. Gadis ini pun langsung diantar oleh pengawal pribadinya guys menggunakan helikopter pribadi ke tempat di mana pelatihan pria itu guys. Dia pun sedang lagi diarahkan oleh atasannya. Tapi pria ini pun terkejut ada helikopter yang datang di lokasi mereka. Mereka pun mengira bahwasannya helikopter itu adalah atasan mereka yang datang guys. Mereka pun semuanya siap siaga. Pria ini pun sangat terkejut melihat wanita itu keluar dari helikopter itu guys. Mereka pun mengira helikopter itu isinya adalah atasan mereka. Tapi ternyata wanita ini guys membawa bunga. Semua teman-temannya pun bingung siapakah wanita ini sebenarnya. Mengapa dia sambil membawa bunga sendirian untuk mendatangi pria itu guys. Lalu dia pun langsung mengucapkan selamat ulang tahun untuk pria ini. Dia pun langsung mengambil bunga itu guys. Tapi pelatihnya pun mengatakan, apakah kamu hari ini ulang tahun? Lalu dia pun langsung menjawabnya guys. Lalu teman-temannya pun langsung mengucapkan selamat ulang tahun sama pria ini. Dia pun menyuruh wanita ini untuk segera pulang. Lalu dia pun langsung pulang guys dengan wajah sedih. Dia pun tidak mendapat balasan apapun sama pria ini guys setelah apa yang dilakukannya. Lalu dia pun terus mandangi pria itu guys. Pria ini pun mencoba untuk tetap profesional karena dia masih dalam pelatihan. Tapi wanita ini pun hancur hatinya guys. Sudah jauh-jauh naik helikopter tapi itulah yang didapatkannya. Tiba-tiba dia pun terkejut melihat pria itu sudah ada di depannya. Lalu pria ini pun mengatakan, apakah kamu ingin pulang begitu saja? Apakah kamu tidak mau mendengarkan jawaban dariku? Wanita ini pun hanya menunggu guys. Lalu dia pun menjelaskan sama wanita itu, tunggulah aku 1 tahun dulu. Setelah aku menjadi polisi,
maka aku akan menikahimu. Wanita ini pun sangat senang mendengar jawaban pria itu, guys. Dia pun berjanji setelah lulus polisi nanti, dia pun akan mendatangi wanita ini, guys, dan akan menikahinya. Wanita ini pun hatinya berbunga-bunga, guys, karena dia mendapatkan kepastian sama pria itu. Awalnya pria ini pun menolaknya, tapi kali ini dia diterima, guys. Sampai dia pun salah tingkah memandangi pria itu. Wanita ini pun akhirnya diantar lagi sama pengawalnya untuk pulang menggunakan helikopter pribadi, guys. Lalu pria ini pun langsung berikan hormat sama pria itu, dan dia pun kesenangan, guys. Dia pun terus memandangi wanita itu yang sudah akan pergi meninggalkannya menggunakan helikopter. Di dalam kota ini pun banyak sekali uang. Pria ini pun telah berhasil menggagalkan uang ilegal yang akan diberikan kepada mafia itu, guys. Mereka pun semuanya mengamankan uang itu karena uang itu jumlahnya sangat banyak. Pria ini pun tahu bahwa uang itu adalah uang haram. Dia pun tidak mau menyentuhnya. Lalu dia pun minta kepada teman-temannya untuk mengembalikan uang itu ke pemerintahan karena mereka lebih berhak untuk mendapatkannya. Lalu mereka pun langsung bawa uang itu, guys, beserta mobilnya. Pria ini pun nekat. Dia pun langsung memarkirkan mobil itu di depan istana kepresidenan. Dia pun tidak mau menyerahkan uang itu ke bagian pajak, apalagi bea cukai. Dia pun ingin hasil penangkapan mereka itu diketahui oleh presiden, sehingga uang itu pun aman, tidak terbagi kemana-mana. Dia pun mengatakan bahwasanya aku akan ngechat presiden bahwasanya uangnya sudah ada di depan istana. Dia pun langsung mengirim pesan lewat email kepada presiden itu, guys. Akhirnya pesan itu pun langsung diterima oleh presiden. Tidak lama kemudian, seluruh anggota polisian itu pun langsung datang. Mereka pun telah diperintah oleh presiden untuk mengamankan uang itu, guys. Pria itu pun sangat senang karena emailnya telah diterima oleh presiden itu, guys. Lalu seluruh awak media pun langsung datang untuk memberitakan berita itu. Seluruh polisi dan juga tentara membawa senjata, guys, untuk mengamankan uang itu. Uangnya pun sangat banyak, berjumlah senilai 1 triliun. Polisi ini pun masih penasaran siapa yang telah membawa uang itu, dan mereka pun bangga sama pria itu, guys, karena telah berhati mulia. Lalu mereka pun langsung bawa uang itu, guys, beserta mobilnya. Presiden pun langsung ngirim email lagi ke arah pria ini, guys, dan mengatakan bahwa kerjanya sangat bagus. Dia pun langsung dipilih menjadi seorang polisi, guys. Ketua mafia ini pun sangat marah karena hasil uang haram mereka itu telah ditahan oleh polisi, dan mereka pun telah gagal menyelundupkan uang itu, sehingga mereka pun sangat marah siapakah pelakunya. Akhirnya pria ini pun langsung diangkat menjadi kepala polisi, guys, oleh presiden itu langsung. Dia pun telah dipilih karena kerjanya itu sangat luar biasa. Dia pun menjadi polisi yang sangat ditakuti oleh penjahat, guys. Tidak ada satu penjahat pun yang bisa lolos jika polisi ini sudah turun tangan. Gadis ini pun sudah menunggu kedatangan pria ini, guys, karena dulu dia berjanji jika dia sudah menjadi polisi maka dia akan menikahinya. Dia pun sangat senang, guys, dan hatinya pun bunga-bunga. Nenek ini pun sangat terkejut melihat cucunya itu sudah menjadi polisi. Padahal dulu anaknya adalah seorang polisi juga, tapi ternyata cucunya ikut. Dia pun marah sama cucunya itu karena dia tidak mau seperti anaknya dulu yang dihabisi oleh penjahat. Pria ini pun bingung mengapa kakek neneknya malah marahinya karena dia menjadi polisi. Padahal dia ingin membanggakan kakek neneknya. Kakeknya ini pun menceritakan bahwasannya yang sebenarnya apa yang terjadi. Ternyata saat pria ini interview kepolisian itu, dia pun langsung dipanggil oleh pihak kepolisian, guys. Lalu dia pun langsung berdiri, tapi dia tidak sengaja menabrak seorang polisi, guys, dan seragam itu pun langsung menyentuh tubuhnya. Seketika pria ini pun merasakan bahwa tubuh ayahnya itu masuk ke tubuhnya. Dia pun menjadi sangat berani dan tidak gagap-gagap, guys, saat interview. Dia pun seperti polisi sungguhan, sehingga atasan ini pun bingung. Lalu dia pun langsung dipilih, guys, sebagai kepala polisi langsung. Lalu dia pun menceritakan sama kakeknya itulah yang terjadi sebenarnya. Pria ini pun mengatakan bahwasannya ayah dulu itu bukanlah polisi. Lihat saja fotonya. Ternyata kakeknya ini baru memberitahu yang sebenarnya. Dia pun telah menyimpan foto ayahnya itu dengan yang sebenar-benarnya, guys. Ternyata dia pun melihat foto ayahnya itu sangat mirip dengannya. Foto yang dipajang kakeknya itu di rumahnya itu adalah foto orang lain karena dia tidak mau jika rumah kakeknya itu diserang oleh penjahat. Karena dulu ayahnya adalah polisi yang paling ditakuti oleh penjahat, guys. Tapi karena dia selalu membela kebenaran, dia pun selalu diserang oleh penjahat. Sampai ayah dan ibunya itu dihabisi oleh penjahat, guys, karena polisi itu selalu membela kebaikan. Penjahat ini pun tidak suka jika polisi itu menghalangi semua bisnis haramnya, sehingga mereka pun menghabisi suami dan juga istri ini, guys. Ibunya pun waktu itu sedang mengandung, guys, dan suaminya pun mencoba untuk menyelamatkan istrinya itu agar kandungannya bisa selamat. Tapi dua-duanya itu tidak bisa diselamatkan, guys. Lalu kakeknya pun tidak mau jika cucunya itu seperti ayahnya, sehingga pria ini pun langsung marah, guys. Dia pun tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dia pun langsung merintahkan seluruh anggotanya untuk siap-siap, guys, karena mereka akan membasmi seluruh orang-orang jahat, dan pria ini pun akan balas dendam atas kematian ayah dan juga ibunya itu kepada penjahat itu, guys.